Welcome back my YouTube channel Edi Sundoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Saya berada tepat di Tunnel 2 di pengerjaan proyek sirkuit MotoGP Mandalika dengan segala aktivitas proyeknya di hari ini. Saya menggunakan helm karena situasi hujan mulai akan turun dan situasi pengerjaan proyek terus berjalan sampai detik ini. Terima kasih dan lihatlah progres selanjutnya. Kini saya kembali karena tuntutan hati. Kini saya kembali untuk menyimbangi. Kini saya kembali pastinya karena rindu tak terkendali. Dan kini saya kembali demi kecintaanku terhadap negeri ini, mengawal mega proyek nasional pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang kita banggakan. Selamat berjumpa lagi bosku, dari Sabang sampai Merauke di Nerasiku. Semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hampir 2 bulan lebih saya tidak mengunjungi lokasi pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Ada suatu hal tanggung jawab yang harus saya kerjakan dengan fokus, sehingga saya rela meninggalkan sejenak rutinitas saya memberitakan tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Hari itu Jumat pukul 3 sore, walau mendung terlihat jelas di atas langit, namun niatku tak surut melihat kondisi terakhir pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika untuk mengobati rasa rindu para penggemar MotoGP setanah air. Dan sesampai saya di lokasi pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, benar-benar wow bosku, perubahannya sangat fantastis. Walau status sirkuit MotoGP Mandalika di kalender MotoGP tahun 2021 sebagai cadangan, namun tak surut sejengkal pun pembangunannya ditunda. Untuk itu mari kita lihat bersama-sama bosku apa saja capaian pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika saat ini. Apakah mampu rampung di bulan Januari tahun 2021 pembangunan lintasannya? Saya akan memulai mengobservasi apa saja temuan saya di lapangan. Diawali dari trek lurus. Di trek lurus ini terlihat nyata miliaran lapisan pondasi atas atau LPA. Materialnya berupa kerikil bercampur pasir sudah terbentang sepanjang trek lurus. Yang mulai terlihat nyata progres pengerasan LPA sudah hampir rampung dan siap akan dilakukan pengaspalan tingkat pertama. Ditandai dengan meratanya LPA sudah dibubuhkan di atas pondasi agregat tanah tahap ketiga. Kalau dilihat dari jauh, mungkin kita akan tertipu bahwa trek lurus ini seperti aspal sungguhan. Saking mulusnya bosku. Kita ketahui bersama bahwa di antara trek lurus dan tikungan pertama ada terowongan atau tunnel 1 yang dalam proses pembangunannya terlihat sekitar 60% capaian pembangunannya. Besi-besi besar menjadi tulang tertancap kokoh di dasar bumi dibalut beton sehingga tampak seperti terowongan. Yang aneh di benak saya, gelap enggak ya di dalam terowongan itu? Ngeri juga kalau teringat misteri terowongan Casablanca yang angker. Seram juga. Tidak perlu takut bosku ketika nanti masuk terowongan ini. Tentu dalam terowongan ini akan ada penerangannya. Masa gelap sih? Apalagi remang-remang, nggak boleh lah. Tapi asik juga remang-remang untuk pacaran, lebih romantis. Tapi awas, banyak pul PP nanti keciduk. Di trek lurus ini memang belum sepenuhnya tersambung, sebab sebelum 100% terowongan jadi ini dibangun, maka trek lurus ini akan tampak terputus oleh terowongan tersebut. Sebab ketika terowongan ini jadi, maka terowongan yang tampak ini akan ditutupi sehingga di atas terowongan tersebut merupakan lintasan dari trek lurus. Bosku, ternyata di dalam sirkuit ada jualan kopi cantik loh, AC. Memang ini pertama kali saya melihat ada yang jualan di dalam sirkuit ini. Pertanda bahwa ITDC sangat ramah terhadap masyarakat sekitar sehingga diizinkan berdagang untuk sementara, sehingga para pekerja sirkuit dapat dengan mudah sekedar melepas penat lelah bekerja sambil minum kopi di warung yang beratapkan daun pohon kelapa.
Kita lanjut menuju tikungan pertama, di mana di trek pertama ini sudah terlihat pengerjaan LPA sudah dilakukan, dan tikungan kedua sudah tersambung, bahkan tikungan ketiga dan keempat juga sudah tersambung, di mana permasalahan sengketa tanah sudah beres pembebasannya. Di trek pertama ini fokus pada pengerjaan LPA dan drainase, di mana drainase ini berfungsi supaya tidak amblas lintasan ketika tergenang oleh air. Sebab bulan Desember ini curah hujan di Lombok sangat intens. Di tikungan ketiga dan keempat, di mana pengerjaan masih di tahap pengerasan agregat tanah, terlihat mondar-mandir vibrating roller dan dum truk pembawa material tanah gunung menjadi pondasi dari agregat tanah. Para pekerja dari PT PPP sibuk mondar-mandir walau hari sudah mulai gelap, karena saat itu rintik hujan pun mulai menyapa. Langit sudah terlihat gelap, mungkin lagi sebentar akan hujan. Namun aktivitas pengerjaan lapisan agregat tanah di tikungan ketiga dan keempat masih dikerjakan. Di antara tikungan keempat dan tiga ada warung kopi, bosku, mampir yuk. Menuju lintasan keempat sudah terlihat LPA yang sudah ditaburkan, di mana kali ini ada perlakuan khusus di lintasan ini. Di atas lapisan agregat tanah dibentangkan terpal, lalu miliaran kerikil ditaburkan di atas terpal ini. Luar biasa pengerjaan lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Namun di sisi kiri lintasan keempat, bau aspal, bosku, benar nyata. Ternyata di lintasan keempat di servis rootnya sudah teraspal tahap pertama. Hahaha, mantap. Menuju tikungan kelima, fokus pengerjaan proyek masih di tahap lapisan pondasi atas atau LPA dan pembuatan drainase di samping kiri dan kanan lintasan, dan di tengah lintasan juga terlihat pembuatan drainase supaya nantinya penyerapan terhadap lintasan ketika air hujan turun, lintasan sirkuit ini mampu menyerap atau mengalirkan air hujan sehingga lintasan sirkuit MotoGP Mandalika tetap dalam kondisi prima atau tanpa genangan air, sehingga ketika event berlangsung, walau hujan turun, di pegelaran balapan terus bisa berlangsung. Hebat kan, bosku? Aku kira pengeras suara, ternyata lampu penerangan untuk lembur. Hahaha. Terkadang tampak dari jauh seperti toa masjid ya. Makanya jangan cepat mendefinisikan sesuatu tanpa melihat aslinya. Jangan sering berburuk sangka. Mari jadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Antara lintasan ke-6 menuju tikungan ke-7, pengerjaan masih di tahap pelapisan pondasi atas atau LPA dan pembuatan drainase. Saya ulang kembali bahwa fungsi drainase atau resapan ini sangat penting supaya posisi aspal tetap terjaga, tidak amblas atau bergeser struktur lapisan sehingga tetap mulus atau tidak bergelombang nantinya lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Kita menuju terowongan kedua atau tunnel 2 yang keberadaannya persis di antara lintasan ke-7 menuju tikungan ke-8. Terowongan kedua ini dalam proses pengerjaan, di mana tahap pengerjaan masih terus dilakukan. Terlihat ada aktivitas pengecoran dinding atap terowongan. Terlihat bentuk terowongan 2 ini sudah tampak bentuknya. Terowongan ini nantinya berfungsi menjadi tempat hilir mudiknya penonton yang akan menuju ke tengah sirkuit atau tribun nantinya, sehingga fungsi penting dari terowongan ini tidak ada hal yang bisa menghambat acara pegelaran MotoGP berlangsung, karena lintasan sirkuit MotoGP Mandalika berada di atas terowongan ini, sehingga aktivitas hilir mudik penonton tidak menghambat acara pegelaran balapan kuda-kuda besi yang sedang berlaga nantinya, bosku. Beranjak ke tikungan ke-8, pengerjaan proyek masih dalam tahap pelapisan agregat tanah tahap ketiga dan akan siap dilapisi pondasi atas atau LPA. Walaupun di sisi sebelah kanan sudah ada LPA yang dihamparkan, begitu pula di lintasan ke-9 juga kondisinya sama. Namun di sebelah kiri dari servis root lintasan ke-9 sudah
di aspal tahap pertama, sehingga keseluruhan masih belum tersambung LPA maupun aspal tingkat pertamanya. Dan lintasan ke-9 masih ada gundukan gunung batu yang masih belum diratakan, sehingga lintasan ke-9 tampak terputus olehnya. Menuju tikungan ke-10, kondisinya lebih baik karena hamparan pondasi atas atau LPA sampai ke tikungan ke-11 jelas bentuknya. Di lintasan ini sangat lengang di mata karena begitu luas sekali terlihat. Oleh karena itu saya rasa ada progres positif dalam pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini. Saya masih berkeyakinan bahwa lintasan sirkuit ini mampu rampung di bulan Januari tahun 2021. Walaupun kita sedikit kecewa karena sirkuit ini di kalender MotoGP tahun 2021 sebagai cadangan. Tidak perlu bersedih bosku, karena kontrak sirkuit MotoGP Mandalika ini 10 tahun. Kalau tidak bisa diadakan tahun 2021 mendatang, paling tidak di musim balapan MotoGP tahun 2022 sudah siap digunakan. Mempersiapkan segala infrastruktur pendukung event MotoGP Mandalika seperti pembangunan bypass Bandara Internasional Lombok menuju KAIK Mandalika masih belum rampung dikerjakan. Rumah sakit Mandalika juga masih belum rampung dikerjakan. Perluasan bandara sudah rampung dan kesiapan Gilimas menyambut kapal pesiar atau kru MotoGP sudah siap dilakukan. Serta tidak kalah pentingnya adalah penginapan atau hotel, sebab bila target pemerintah terhadap wisatawan 1.500 penonton masih jauh dari harapan kesiapan hotel yang ada di Lombok karena sampai sekarang pembangunannya masih belum rampung. Jadi lebih baik dipersiapkan matang-matang walau terasa terlambat atau belum siap di tahun ini. Di tahun depan juga tidak masalah sebenarnya ketika semua siap sehingga acara event MotoGP berlangsung sesuai dengan rencana. Ini berdampak pada citra kita sebagai bangsa yang mampu menyelenggarakan event bertaraf internasional dengan baik. Ini juga berimplikasi terhadap wisatawan yang akan berkunjung ke Indonesia seterusnya. Citra baik adalah modal utama untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara berkunjung di Indonesia. Karena hari sudah sore, alat berat pengaspalan diistirahatkan. Berjejer 2 unit alat pengaspalan dan beberapa vibrating roller sedang asik nongkrong di atas lintasan ke-12. Kita bisa lihat alat berat ini masih dalam kondisi baru atau prima, sehingga hasil pun akan berdampak terhadap kesempurnaan dari lintasan sirkuit MotoGP yang diharapkan oleh Dorna kualitasnya. Sedangkan tikungan ke-13 pengerjaan drainase yang dimana kali yang besar tadinya sudah dipasangkan beton untuk memperkuat saluran drainase sehingga tampak jelas lintasan ke-12 menuju tikungan ke-13 sudah bisa terhubung. Walaupun di lintasan ke-13 sudah rampung lapisan agregat tanah tahap terakhir dan siap dilapisi LPA, walaupun di sisi kanan sudah ada LPA yang dihamparkan. Untuk lintasan ke-14 dan 15 sama juga kondisinya bosku. Jadi ada beberapa hal kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa semua lintasan sudah dapat terhubung. Walaupun secara keseluruhan hampir semua lintasan sudah siap dilapisi LPA, bahkan sudah ada lintasan yang siap di aspal tahap pertama. Melihat secara keseluruhan bahwa fokus pengerjaan juga ada pada drainase, di mana drainase induk atau yang saya sebut tempatnya bermuara semua air yang ada di lintasan akan dihantarkan ke drainase yang berukuran besar di luar lintasan, di mana tampak jelas drainase yang besar bak sungai terlihat di sisi luar dekat tikungan ke-16, di mana di tikungan ke-16 juga sudah siap dilapisi LPA dan ada pula yang sudah dilapisi LPA walaupun belum secara keseluruhan. A few moments later.
Dan akhirnya saya kejebak hujan juga, bosku. Hahaha. Cukup sekian informasi yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Oh ya bosku, bagi yang berkenan membantu perkembangan channel ini cukup mudah caranya. Cukup like, share, dan subscribe. Saya Edi Sundoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasih.